Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahila Zara Putri dari program Studi Teknik Pertambangan. Pada video ini saya akan menjelaskan perbedaan 3 jenis batuan utama dalam siklus batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Materi ini sangat penting karena merupakan dasar dalam ilmu geologi, khususnya ketika kita melakukan pemetaan, eksplorasi sumber daya mineral, hingga analisis struktur geologi di lapangan. Saya akan menjelaskan mulai dari definisi, proses pembentukan, ciri fisik, contoh batuan, hingga cara identifikasi yang paling mudah di lapangan. Batuan beku atau igneous rock. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma atau lava yang mengalami proses kristalisasi. Proses pembentukannya itu jika pembekuan terjadi di dalam kerak bumi dengan pendinginan lambat, terbentuk batuan beku intrusif atau plutonik dengan kristal besar, contohnya granit. Sedangkan jika pembekuan terjadi di permukaan bumi setelah letusan gunung berapi, proses pendinginannya cepat sehingga kristalnya kecil atau bahkan tidak terlihat. Ini disebut batuan beku ekstrusif atau vulkanik, contohnya basalt atau andesit. Ciri fisik umumnya itu tidak memiliki lapisan non-foliate, tidak mengandung fosil, tekstur keras dan sangat kompak. Kristal mineral dapat terlihat terutama pada granit dan diorit. Warna biasanya homogen, contohnya itu intrusif. Intrusif itu granit, diorit, gabbro. Ekstrusif itu basalt, andesit, obsidian, dan pumice. Kegunaannya itu granit dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan dekorasi, basalt digunakan sebagai bahan bangunan dan dalam konstruksi jalan dan pondasi. Cara identifikasi lapangannya itu jika batu sangat keras, tidak ada lapisan, dan memiliki kristal yang tampak menyatu atau warna gelap merata, maka kemungkinan besar batu tersebut adalah batuan beku. Ya, kita lanjut yang batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil pelapukan material yang kemudian diangkut dan diendapkan lalu mengalami pemadatan dan sementasi. Prosesnya dimulai dari pelapukan fisik maupun kimia oleh air, angin, atau es mengendap di cekungan lalu mengalami kompaksi dan sementasi. Proses ini disebut diagenesis. Ciri fisik umumnya itu memiliki lapisan stratifikasi, dapat mengandung fosil, tekstur butiran dapat terlihat, warna bervariasi sesuai lingkungan pembentukan. Kekerasannya lebih rendah dibanding batuan beku. Contoh batuan klastiknya itu ada konglomerat, sandstone, dan shell. Kimiawinya itu ada limestone dan gypsum. Organiknya itu ada batu bara dan cocoina, cangkang kerang menyatu. Kegunaannya itu batu pasir digunakan sebagai bahan bangunan, limestone digunakan untuk semen, kapur, dan industri kimia. Cara identifikasi lapangannya itu jika batu terlihat berlapis, terdapat fosil atau memiliki tekstur butiran pasir, cangkang, atau kerikil, maka itu adalah batuan sedimen. Yang ketiga itu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari batuan asal beku atau sedimen yang mengalami perubahan struktur dan mineral akibat panas, tekanan, atau fluida kimia tanpa mengalami pencairan. Proses pembentukannya itu terjadi di dalam bumi, terutama pada daerah tumbukan lempeng, zona subduksi, dan kerak bumi bagian dalam. Tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan mineral lama berubah menjadi mineral baru. Ciri fisiknya itu memiliki pola garis atau foliasi. Beberapa batu non-foliasi seperti marble dan kuartis tidak memiliki garis. Permukaan tampak mengkilap karena mengandung mika. Tidak memiliki fosil, lebih keras dari batuan sedimen. Contoh batuan itu foliasi, slate, pilites, schist, gneiss. Non-foliasi itu
ada marble, kuartis. Kegunaannya juga marble untuk lantai dan ornamen, slate untuk genteng dan papan tulis, kuartis untuk material konstruksi. Dan cara identifikasinya itu, jika batu memiliki garis metamorf yang teratur, teksturnya keras, kristal mengkilap, atau terlihat terlipat akibat tekanan. Jadi, jika batu keras dan kristal terlihat itu beku, jika batu berlapis dan punya fosil itu sedimen, jika batu mengkilap dan ada pola garis itu metamorf. Dengan memahami ciri fisik, proses pembentukan, dan contoh batuan, kita dapat mengenali jenis batuan dengan lebih mudah saat berada di lapangan. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.